Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ardiansyah, NPM 257100019, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Febrianto. Yang pertama yaitu kita membahas tentang metode kuantitatif bisnis. Tantangan bisnis modern. Di era modern ini, setiap hari perusahaan di seluruh dunia menghadapi lautan data, ketidakpastian pasar, dan persaingan yang kejam. Dalam badai informasi ini, bagaimana seorang manajer dapat membuka keputusan yang tidak hanya baik, tetapi juga terbaik. Maka dari itu, keputusan tidak bisa lagi hanya berdasarkan intuisi, melainkan pada sains. Apa itu metode kuantitatif bisnis? Metode kuantitatif bisnis adalah seperangkat teknik dan alat analisis yang memanfaatkan matematika, statistika, dan model komputasi untuk memecahkan masalah manajerial. Tujuan intinya adalah mengidentifikasi permasalahan manajerial secara jelas, merumuskan model kuantitatif yang paling sesuai, seperti model regresi atau optimasi, dan yang terpenting yaitu menginterpretasikan hasil sebagai dasar pengambilan keputusan strategi. Mengapa metode ini sangat penting? Yaitu ada 5 peran kunci yang tak dapat digantikan. Yang pertama yaitu menyediakan dasar yang objektif. Metode kuantitatif memaksa kita mendasarkan keputusan pada data yang terukur, akurat, dan rasional. Ini mengurangi bias pribadi dan sentimen. Yang kedua yaitu akurasi prediksi. Dengan teknik seperti time series and regresi, kita dapat memperkirakan tren penjualan, permintaan produk, atau pergerakan harga komoditas di masa depan dengan tingkat keyakinan yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan sumber daya atau optimalisasi sumber daya. Teknik seperti linear programming memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti modal, jam kerja mesin, atau bahan baku untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Melalui analisis probabilitas dan simulasi, kita dapat memodelkan berbagai skenario, mengukur potensi kerugian, dan membuat keputusan yang lebih tangguh terhadap resiko. Dan yang kelima yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan bantuan software statistik modern, pemrosesan data besar dapat dilakukan dalam hitungan detik, memungkinkan manajer merespon dinamika pasar dengan sangat cepat. Yang selanjutnya yaitu landasan dari semua analisis kuantitatif adalah statistik dan probabilitas bisnis. Analisis bermula dari data mentah yang kita kumpulkan melalui survei, observasi, atau eksperimen. Langkah pertamanya adalah penyajian data. Data mentah harus diubah menjadi informasi yang mudah dicerna. Kita memiliki 3 bentuk penyajian data. Yang pertama yaitu dengan teks atau deskriptif. Hal ini cocok untuk data sedikit atau untuk memberikan gambaran naratif kontekstual. Yang kedua yaitu adanya tabel. Menyajikan data dalam format baris atau kolom yang terstruktur, memudahkan perbandingan antara kategori. Yang ketiga yaitu grafik atau diagram. Ini adalah cara paling efektif untuk melihat pola.
Ini adalah contoh bentuk histogram dan box plot atau diagram kotak garis. Histogram menunjukkan bagaimana data terdistribusi, apakah terpusat, tersebar, atau miring. Sementara diagram kotak garis sangat vital untuk memvisualkan penyebaran data dan yang paling penting mengidentifikasi data pencilan, outlier, yang dapat merusak model analisis kita. Dari penyajian data di atas, ukuran pemusatan data yaitu mencari nilai yang mewakili seluruh data, seperti mean, median, dan modus. Yang selanjutnya yaitu probabilitas. Keputusan bisnis hampir selalu tentang kemungkinan. Disinilah peran probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah ukuran untuk numerik seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Kita menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Untuk menghitung peluang dua atau lebih peristiwa yang saling eksklusif atau tidak eksklusif. Yang kedua yaitu aturan perkalian, yaitu untuk peristiwa independen atau tidak saling memengaruhi dan dependen saling memengaruhi. Namun konsep probabilitas ini yang paling mendasar dalam bisnis adalah distribusi normal. Selanjutnya yaitu distribusi normal atau kurva lonceng. Kurva ini sering disebut dengan kurva lonceng karena bentuknya yang simetris. Mengapa ini penting? Karena banyak sekali fenomena alam dan bisnis yang mengikuti distribusi ini, mulai dari tinggi badan, nilai tes, hingga tingkat pengembalian saham. Kurva ini memungkinkan kita untuk mengukur kemungkinan dan menggunakan nilai Z. Mengukur kemungkinan. Berapa persen populasi yang jatuh di bawah atau di atas nilai tertentu? Dan untuk mengukur nilai Z, setiap nilai pada kurva dapat distandarisasi menjadi nilai Z, yang menunjukkan seberapa jauh nilai tersebut dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Dengan distribusi normal ini, kita bisa menghitung resiko atau peluang keberhasilan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu regresi adalah teknik untuk mempelajari hubungan atau pengaruh satu variabel terdapat variabel lainnya untuk tujuan forecasting atau peramalan. Dalam regresi, kita mengenal dua jenis variabel utama, yaitu variabel bebas atau X dan variabel tergantung atau Y. Variabel bebas. Variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau memengaruhi nilai variabel tergantung, misalnya pendapatan atau gaji. Yang selanjutnya yaitu variabel tergantung atau Y. Variabel yang ingin kita jelaskan atau prediksi nilainya, misalnya tingkat konsumsi. Hubungan antara variabel ini bisa berubah, yaitu hubungan positif, hubungan negatif. Hubungan positif jika nilai variabel bebas atau ganjil meningkat, maka nilai variabel tergantung konsumsi juga akan meningkat. Kalau hubungan negatif, jika nilai variabel bebas atau konsumsi meningkat, maka nilai variabel tergantung tabungan justru akan menurun. Jenis-jenis regresi yaitu ada regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana melibatkan satu variabel bebas atau X dan satu variabel tergantung atau Y. Regresi berganda melibatkan dua atau lebih variabel bebas, X1, X2, X3, dan seterusnya. Untuk memprediksi satu variabel tergantung, ini jauh lebih realistis dalam konteks bisnis, karena satu fenomena biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang metode kuantitatif. Adalah alat yang luar biasa, tetapi ia memiliki keterbatasan. Metode ini sangat hebat dalam menjawab pertanyaan, berapa besar dampaknya, atau berapa banyak jumlahnya.
namun terkadang ia terlalu mekanis dan mengabaikan aspek manusia atau konteks sosial yang tidak terukur. Itulah mengapa dalam pengambilan keputusan modern ini, kita selalu mengajukan kombinasi dengan metode kualitatif. Kalau metode kualitatif ini didapat melalui dengan cara wawancara atau FGD, dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal itu terjadi. Dan mode kuantitatif memberikan bukti terukur tentang besarnya dampaknya. Contoh sederhana, ketika meluncurkan produk baru, kita bisa menggunakan kualitatif untuk menggali preferensi konsumen. Mengapa mereka menyukai desain A, mengapa mereka menyukai desain B, dan seterusnya. Dan kuantitatif untuk menghitung potensi pasar, proyeksi penjualan, dan break-even point, atau berapa banyak yang bisa kita jual. Dengan menguasai metode kuantitatif, bukan sekedar pengambilan keputusan, melainkan seorang ahli strategi yang mampu mengombinasikan logika angka yang rasional dengan pemahaman mendalam akan konteks manusia. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.